Halo teman-teman, di video kali ini kami akan bahas tentang 5 sistem penyimpanan dalam satu. Apa sih sistem penyimpanan itu? Sistem penyimpanan arsip adalah kegiatan manajerial yang berorientasi pada kegiatan penciptaan, pemeliharaan, penggunaan, dan penyusunan arsip. Dengan adanya sistem penyimpanan arsip, maka mengelola arsip menjadi lebih mudah dilakukan. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam sistem penyimpanan. Alat dan bahan yang kita butuhkan dalam sistem penyimpanan yang pertama yaitu map Snellhecter, lalu surat masuk dan surat keluar, lalu buku agenda, dan ada guide yaitu guide primer, sekunder, dan tersier. Lalu ada pola klasifikasi, dan yang terakhir ada sticky note. Sistem tanggal. Yang pertama yaitu sistem tanggal. Sistem tanggal berarti arsip dikelompokkan berdasarkan waktu pembuatan, baik itu tahun, bulan, atau hari. Di sini sudah ada buku agenda yang sudah diisi semua, tinggal kita isi kode arsip. Untuk kode arsip kita isi menggunakan tanggal. Contohnya yaitu tanggal 1, kita akan tulis kode arsipnya tanggal 1. Dan selanjutnya, setelah kita tulis di buku agenda, lalu kita akan masukkan surat ke dalam guide. Guide pertama yaitu primer. Di guide primer yaitu berisikan tahun. Untuk di guide sekunder itu bulan, yaitu bulan 1 atau Januari. Untuk yang di guide tersier yaitu tanggal 1 sampai dengan 10, lalu tanggal 11 sampai 20, lalu 21 sampai 31. Lalu kita akan masukkan pada surat pertama yaitu tanggal 1, kita masukkan di tanggal 1 sampai 10 dan selanjutnya. Ini pada tanggal 17 kita akan masukkan di pada tanggal 11 sampai 20. Setelah kita tata di guide, lalu kita taruh buku agenda di atasnya, lalu kita masukkan ke map Snellhecter. Sistem wilayah. Selanjutnya yaitu sistem wilayah. Sistem wilayah yaitu metode pengarsipan berdasarkan wilayah, baik menurut kabupaten, kecamatan, atau provinsi tertentu. Jadi di buku agenda ini sudah diisi semua kecuali kode arsip. Untuk kode arsip kita akan isi bagian wilayahnya. Contohnya yaitu surat pertama dari Yogyakarta yaitu Provinsi DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu kita akan tulis di kode arsip nama provinsinya, lalu kita tulis kotanya, dan seterusnya. Setelah kita isi di buku agenda, lalu kita akan masukkan ke guide. Guide yang primer yaitu nama negara, lalu guide yang sekunder yaitu nama provinsi, dan yang guide tersier yaitu nama kota. Lalu kita akan masukkan satu persatu surat tersebut sesuai dengan wilayahnya. Untuk surat pertama yaitu
kota Surabaya, jadi kita akan masukkan di daerah Jawa Timur, yaitu Surabaya, dan seterusnya. Setelah kita masukkan di guide, lalu kita taruh buku agenda di atasnya, lalu kita akan masukkan ke map Snellhector. Sistem nomor. Selanjutnya yaitu sistem nomor. Sistem nomor artinya kita menggunakan nomor sebagai pengelompokan nama orang atau badan atau organisasi dalam mengklasifikasikan dokumen. Di sini sudah ada buku agenda yang sudah diisi semua kecuali kode arsip. Di kode arsip ini kita akan mengisikan tentang pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah. Dan di sini ada pola klasifikasi arsip. Lalu kita akan mengisikan kode arsip, contohnya seperti ini. Nomor 1 yaitu pemberitahuan penerimaan barang. Untuk penerimaan barang yaitu berada di sub-sub masalah nomor 10, lalu sub masalah nomor 2, dan pokok masalah nomor 300. Jadi kita tulis di kode arsip yaitu 300.02.10. Lalu 200.00.10 karena tagihan telat pelunasan utang. Dan selanjutnya, setelah kita isi kode arsip di buku agenda, lalu kita akan masukkan surat tersebut ke dalam guide. Di guide primer yaitu adalah bagian pokok masalah, untuk di guide sekunder yaitu sub masalah, dan yang di guide tersier yaitu sub-sub masalah. Lalu kita masukkan saja yang pertama. Untuk nomornya yaitu 300.02.10. Kita akan masukkan yang sesuai dengan yang di guide. Dan selanjutnya pun sama. Setelah kita tata di guide, lalu kita akan taruh buku agenda di atasnya dan kita akan masukkan ke dalam map Snellhector. Sistem abjad. Selanjutnya yaitu sistem abjad. Sistem abjad adalah mengurutkan arsip sesuai abjad dengan urutan A sampai dengan Z. Sistem penyimpanan ini disusun berdasarkan pengelompokan nama organ atau badan atau organisasi. Lalu di sini sudah ada buku agenda yang sudah diisi semua kecuali kode arsip. Untuk kode arsip kita akan isikan abjad, yaitu 2 abjad di awal dari nama PT tersebut. Contohnya yaitu yang pertama Asri, kita akan ambil 2 abjad yaitu AS, dan seterusnya. Setelah kita isi kode arsip di buku agenda, lalu kita akan memasukkan surat ke dalam guide. Untuk guide yang di primer yaitu huruf A sampai dengan E, lalu untuk guide yang di sekunder yaitu abjad A, lalu untuk yang di guide tersier yaitu inisial dari 2 abjad yang tadi. Surat pertama kode AS, lalu kita akan masukkan di guide yang berkodekan AS. Untuk surat kedua dan seterusnya sama dengan surat yang pertama.
Setelah semua surat kita tata di guide, lalu kita akan taruh buku agenda di atas guide tersebut, lalu kita akan memasukkan ke map Snellhector. Sistem subjek. Yang terakhir yaitu sistem subjek. Sistem subjek yaitu pengelompokan arsip berdasarkan jenis masalah yang sering terjadi. Di sini sudah ada buku agenda yang sudah diisi semua kecuali kode arsip. Cara menuliskan kode arsipnya, contoh yang pertama yaitu pemberitahuan penerimaan barang. Penerimaan barang untuk sub-sub masalahnya yaitu 10 dan untuk sub masalahnya 02 dan pokok masalahnya yaitu UM. Jadi kita tulis di kode arsip yaitu UM.02.10. Langsung lanjut ke surat yang terakhir. Setelah buku agenda selesai, lalu kita akan memasukkan surat ke dalam guide. Di bagian guide primer yaitu pokok masalah, untuk di bagian guide sekunder yaitu sub masalah, dan di guide tersier yaitu sub-sub masalah. Surat yang pertama kodenya yaitu UM.02.10 kita akan masukkan di guide yang sama dan seterusnya. Setelah kita masukkan ke guide, lalu kita akan taruh buku agenda dan pola klasifikasi di atas guide, lalu kita akan masukkan ke dalam map Snellhector. Sekian video dari kami, jangan lupa belajar ya. See you!